Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dadang Alik, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada video kali ini teman-teman, ya kita akan membahas tentang FCR. Ya, FCR itu singkatan dari fit, ya, conversion ratio, konversi, ya, mengkonversi, ya. Jadi seberapa ikan itu besarannya, kiloannya gitu kan, dibanding dengan makanan kita yang diberikannya gitu ya. Ada yang nyebut food, ada yang nyebut feed ya. Kalau food itu kan makanan, kalau feed itu memberi makan. Jadi yang benar itu, yang paling tepat itu adalah feed, FEED ya. Gitu teman-teman ya. Nah, kali ini ada kasus teman-teman ya, bioflok ya, di bioflok tetapi FCR itu sampai 2, yang biasa itu 1 ya. Ini kasus teman-teman. Nah, kenapa kira-kira gitu kan teman-teman, kita akan bahas hari ini ya. Oke, menarik teman-teman, sangat menarik ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman ya, kita sambil bahas ya. Ternyata setelah saya pelajari teman-teman ya, itu beliau ini latar belakangnya dulu itu dari RAS ya, dari sistem recirculating aqua kultur sistem ya. Jadi teman-teman, dia itu tidak nyaman apabila air biofloknya itu tidak bening gitu. Mungkin kalau di dia nih kayak semacam ini aja sudah kayak begini ya. Bisa jadi kalau sama beliau mah ini sudah diganti, jadi terlalu sering diganti airnya. Kenapa? Memang ada efeknya, jelas teman-teman. Efeknya itu ya, si biofloknya itu menghilang. Padahal sesungguhnya makanan asli dari kolam bioflok itu adalah biofloknya itu sendiri. Itu makanan alami yang berprotein 28% teman-teman. Jadi benar-benar ya, karena airnya diganti terus ya, karena kepengen bening gitu kan. Akhirnya si ikan itu benar-benar hanya makan pelet doang, tidak memakan bioflok gitu teman-teman, tidak makan flok ya. Jadi masuk akal lah teman-teman kenapa sampai FCR-nya 2%. Oke. Ini teman-teman ya kan. Jadi kita harus, kalau di bioflok yang harus menerima memang tidak akan bening air ya. Ya sudah gitu kan, memang floknya sendiri ya penyebab tidak beningnya air gitu loh. Jadi kalau hanya kayak seperti itu tuh teman-teman, dia busa-busa kayak itu dikit gitu kan, nggak apa-apa, tidak harus ganti air gitu loh ya. Oke, ini teman-teman busa-busa kayak gini ya. Gitu. Tapi sebenarnya teman-teman ya, kalau ini secara visual saya ngelihatnya begini ya. Itu memang ya bening, kelihatan si ikan segede apa gitu kan, ikan itu kelihatan sebenarnya ya teman-teman. Jadi kalau hanya kayak busa-busa kayak begini ya nggak apa-apa, tidak harus ganti air gitu teman-teman, biar floknya itu tumbuh kemudian jadi bersirkulasi, jadi datang lagi bioflok yang baru, kemudian dimakan sama ikan, kemudian kotorannya lagi diurai lagi gitu kan, jadi bioflok lagi gitu teman, terus aja begitu ya kan. Jadi recycle ya, katakanlah recycle, jadi kotoran ikan jadi makanan alami lagi, kemudian dimakan, disitulah yang kita ambilkan proteinnya yang 28%-nya itu teman-teman ya, sehingga bisa tercapailah FCR 1 teman-teman ya, sebagaimana biasa orang di kolam bioflok tuh FCR-nya 1 teman-teman ya. Oke.
Lihat teman-teman, ini air berbusa teman-teman ya, dan kumal kelihatannya gitu ya. Iya kan, namanya juga bioplok gitu kan teman-teman, tidak bening ya. Nggak apa-apa gitu kan. Jadi kalau kita itu mau menguras ya teman-teman, mau sipon, mau itu karena ada masalah ya kan, misalnya terlalu kental bioploknya, terlalu banyak ya kan, dan kita juga bisa lihat ya kan, bisa dicek ya kan. Sehingga memang itu memang diperlukan ya. Kalau kayak begini ikan makan juga bagus-bagus. Kalau terlalu kental kan hubungannya dengan apa? Dengan ikan itu kurang nafsu makan. Nah kalau kayak begini teman-teman, biarpun apa namanya tidak bening ya, tidak, nggak apa-apa, orang ikan makannya bagus tuh ya. Oke, dikasih makan nih lincah begini teman-teman, padahal berbusa tuh ya. Berbusa, tapi mereka makan bagus, seger-seger lagi, lincah-lincah ya. Bagus banget gitu. Oke teman, demikianlah pembahasan FCR yang terlalu tinggi sampai 2 teman-teman, yang lazimnya itu 1 gitu teman-teman, kan 2 kali lipat ya. Jadi 1 kilo ikan ya kan menghabiskan 2 kilo pelet. Coba 2 kilo pelet teman-teman. Ya luar biasa ini pemborosan itu teman-teman ya, pemborosan. Oleh karena itu ya, kita kan sudah ketahuan ini penyebabnya apa ya. Penyebabnya itu karena orang itu pengennya airnya selalu bening ya kan. Harus sadar kalau bioplok itu memang yang namanya bioplok hidup ya, dia itu memang yang mempengaruhi warna air ya kan, karena ploknya itu gitu. Justru ketidakbeningannya itu dia hidup ya kan. Justru karena karena kita tidak, mungkin kasat mata tidak enak dipandang, padahal itu adalah makanan ikan. Justru itu makanan ikan ya teman-teman ya. Jadi harus sadar itulah ya, kalau kita mau pakai sistem bioplok harus sadar itu gitu kan, kalau itu memang bioplok itu yang menyebabkan air tidak bening gitu teman-teman ya. Jadi yang kedua, jadi kemudian apa namanya, dengan demikian apabila terjadi misalnya kayak seperti ini tadi ini teman-teman ya, tadinya kan kelihatan berbusa, setelah makan ini sekarang bersih, nggak ada. Jadi jangan takutkan kalau ada busa kemudian warnanya tidak bening gitu kan. Jangan takutkan, jangan khawatirkan teman-teman itu ya. Yang kita harus sikapi itu apabila ya ikan itu berindikasi tidak mau makan, tidak nafsu makan ya kan, atau tidak lincah gitu kan, dan mangap-mangap di atas, magap-magap gitu di atas, itu harus disikapi. Kalau kita datang aja ikan itu begitu lincah minta makan, biarpun itu ada busa dikit-dikit nggak masalah ya. Oke ya teman-teman ya. Ketahuan solusinya kan ya. Mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.